Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, SMK bisa, SMK hebat. Jumpa lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran teknologi jaringan komputer. Pada pertemuan kedua kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang komponen dan perangkat jaringan WAN. Pada pertemuan pertama kemarin, Bapak telah menjelaskan pengertian dari jaringan WAN. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan menampilkan PowerPoint pada materi kali ini. Nah, komponen dan peralatan jaringan WAN. Jadi ada apa aja komponen dan peralatan jaringan WAN? Jadi komponen dan peralatan pada jaringan WAN itu ada banyak sekali. Nah, Bapak mengambil beberapa saja yang paling sering digunakan. Di antaranya repeater, bridge, switch, router, modem, dan media transmisi. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, repeater. Apa itu repeater? Yaitu suatu alat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Jadi fungsinya repeater memperkuat sinyal. Bapak contohkan saja, misalkan rumah kalian ada 2 lantai. Kalian memasang WiFi pada lantai pertama. Nah, ketika kalian ada di lantai kedua, sinyal WiFi-nya kecil. Nah, jadi kalian bisa menggunakan alat repeater ini untuk memperkuat sinyal pada lantai 2. Jadi seperti itu contohnya. Bapak contohkan lagi misalnya di sekolah. Di sekolah WiFi-nya ada di lab. Kemudian di musola itu sinyalnya kecil. Jadi kalau di musola mau sinyalnya bagus, perlu alat yang namanya repeater ini. Jadi fungsinya memperkuat sinyal. Yang kedua ada bridge. Apa itu bridge? Bridge artinya saja dalam bahasa Inggris yaitu jembatan. Nah, jembatan fungsinya menghubungkan. Jadi bridge pada jaringan ini adalah alat yang menghubungkan jaringan LAN dengan jaringan lokal lain. Bridge mempunyai kelebihan yaitu dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda seperti Ethernet dan Fast Ethernet. Jadi di sini fungsinya bridge menghubungkan jaringan LAN yang terpisah jarak. Misalnya di lab ada lab 1, ada lab 2, ada lab 3. Kalau mau antar lab itu saling berhubungan, diperlukan alat yang namanya bridge. Karena di lab 1 ada jaringan lokalnya, ada LAN-nya antar komputer di lab 1, di lab 2 dan lab 3 juga gitu, ada jaringan LAN-nya yang terhubung antar komputer pada lab tersebut. Jadi biar bisa terhubung lab 1 dan lab 2 itu bisa menggunakan alat yang namanya bridge. Kemudian selanjutnya ada switch. Nah, switch ini perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer. Nah, jadi misalnya kalian cuma menghubungkan dua komputer saja. Itu kemarin waktu kelas 10 kita praktekkan cukup menggunakan kabel, langsung dimasukkan ke port komputer 1 dan komputer 2. Nah, kalau misalnya ada 3 komputer mau saling berhubungan, jadi dibutuhkan yang namanya switch ini. Jadi dari komputer dihubungkan ke switch, dari switch dihubungkan ke komputer yang lain. Nah, switch ini ada macam-macam, ada yang portnya atau lubangnya itu isi 8, 16, 32, 64, ada yang 128 dan seterusnya. Jadi tergantung kebutuhan. Misalnya di lab 1 komputernya ada 30. Nah, jadi kita butuh switch yang jumlahnya 32 karena yang jumlahnya 30 tidak ada. Biasanya kelipatan 8. Itu. Nah,
Cara kerjanya switch ini hampir sama dengan bridge. Bedanya kalau switch ini hanya bisa menggunakan kabel. Kalau bridge bisa menggunakan sinyal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada router. Nah, router ini perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Nah, router di sini bisa berfungsi sebagai switch karena fungsinya sama menghubungkan beberapa jaringan. Cuman kelebihan router bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi misalnya di lab 1 jaring IP-nya menggunakan 192.168.1 titik sekian. Nah, jadi di situ jaringannya berarti atau network ID-nya 192.168.1. Nah, di lab 2 menggunakan titik 2. Nah, di situ sudah jaringannya sudah berbeda. Network ID-nya sudah berbeda. Kalau pakai switch itu tidak bisa, tapi kalau pakai router itu bisa. Jadi kalau kalian mau jaringannya berbeda, dihubungannya pakai router. Cuma karena fungsinya router itu berfokus pada jaringan yang berbeda, jadi portnya tidak sebanyak switch dan harganya lebih mahal. Nah, selain itu, fungsi router yang paling utama juga dapat mengatur bandwidth atau kecepatan masing-masing portnya. Jadi misalnya kalian punya wifi di rumahnya, terus tetangganya ingin numpang, mau masang juga, mau nyambung juga dari rumah kalian. Nah, kalian bisa menggunakan router ini sebagai alat penyambung. Kenapa? Karena kalian bisa mengatur kecepatannya. Misalnya kalian punya wifi dengan kecepatan 10 Mbps. Nah, tetangganya cuma mau dikasih 5 Mbps saja. Nah, kalian untuk mengatur itu menggunakan yang namanya router ini. Nah, kalau kalian langsung dari modem langsung disalurkan, itu tidak bisa mengatur kecepatannya. Jadi kalau kalian punya kecepatan 10 Mbps, yang dikasihkan ke tetangganya juga 10 Mbps. Seperti itu. Nah, kalau kalian juga lihat di lab wifi-nya, kalian connect wifi, tidak minta password, tapi langsung masuk ke menu login. Jadi minta username dan password. Nah, itu alatnya pakai router ini biar bisa seperti itu. Jadi misalnya kalau punya user guru, user siswa itu mau dibedakan, kecepatannya ya pakai router ini. Seperti itu. Selanjutnya ada modem. Modem itu kepanjangan dari modulator dan demodulator. Nah, jadi modulator sendiri merupakan rangkaian berfungsi untuk melakukan proses modulasi atau penumpangan pada data, frekuensi atau gelombang pembawa ke sinyal informasi supaya bisa dikirimkan ke penerima. Sedangkan demodulator proses mendapatkan kembali data dari sinyal yang diterima dari pengirim. Nah, fungsi modem ini bukan cuma untuk agar komputer bisa terkoneksi internet, tetapi fungsinya yaitu untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu media transmisi. Apa itu media transmisi? Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Jadi media transmisi ini ada banyak, terbagi menjadi dua jenis, yaitu kabel dan gelombang. Kabel juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada seperti kabel UTP, STP, kabel fiber optik, kabel koaksial dan lainnya. Sedangkan untuk gelombang juga ada banyak, bisa menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, dan satelit. Seperti itu. Nah, itu materi yang Bapak sampaikan pada materi perangkat jaringan WAN ini. Nah, nanti sebagai bukti kalian absen pada mata pelajaran ini, kalian bisa memberikan komentar pada kolom komentar di
YouTube Bapak, karena videonya akan Bapak upload di YouTube. Nanti dituliskan nama dan kelas kalian. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat walaupun jarak jauh. Jangan lupa terus memakai masker dan jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.